Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub yang dikaruniai wajah yang sangat tampan, bijaksana, dan mampu menafsirkan mimpi. Ibu Nabi Yusuf bernama Rahil binti Laban yang meninggal saat melahirkan adiknya Nabi Yusuf, yakni Bunyamin. Rahil dimakamkan oleh Nabi Yakub di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Bethlehem. Nabi Yusuf alaihissalam lahir di Palestina. Karena dengki, saudara-saudaranya menjebak Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur. Dan 3 hari setelahnya, Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir tersebut. Kemudian beliau dijual sebagai budak dan dibeli oleh seseorang pejabat kerajaan Mesir yang bernama Fatifar. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam berada di Mesir, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Tak lama dari itu, seluruh kaum Bani Israel pun dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir, yang sebenarnya mereka telah membuang Nabi Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Padahal, bisa saja ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam balas dendam kepada mereka. Kemudian tinggallah Nabiullah Yusuf alaihissalam bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir. Selama Nabi Yusuf menjabat, beliau telah berlaku bijaksana dan menjalankan pekerjaan itu dengan sangat baik. Setelah semuanya berjalan dengan baik, Nabi Yusuf menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doanya ini tercantum di dalam Al-Quran, yang artinya, Tuhanku, sungguh engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan, dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Surat Yusuf ayat 101. Maka ketika ajal Nabi Yusuf alaihissalam dirasa sudah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Isi dari wasiat itu adalah supaya kaum Bani Israel selalu membawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam apabila kaum Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Nabi Yusuf meninggal dunia saat usianya mencapai 120 tahun. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Sementara itu alasannya, kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah, seperti nabi-nabi yang lainnya? Karena ketika itu 12 kabilah Bani Israel saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing, agar daerah mereka mendapatkan keberkahan. Karena pada saat itu tidak ditemukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasadnya, maka mereka pun memutuskan untuk memakamkan jasad Nabi Yusuf di tengah-tengah sungai Nil. Karena aliran dari sungai Nil juga melintasi ke berbagai tempat di wilayah 12 kabilah itu, dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata. Dahulu, Raja Mesir atau Fir'aun di zaman Nabi Yusuf alaihissalam tidaklah zalim. Raja Mesir yang menjabat saat itu diketahui beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara beberapa ratus tahun kemudian, ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, Raja Mesir yang menjabat saat itu bersikap zalim, bahkan dia mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Menurut pendapat para sejarawan, nama Raja Mesir atau Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam adalah Al-Walid bin Mushaf bin Ar-Rayyan yang berasal dari Bani Amalek. Atau dengan nama lain dia disebut sebagai Ramses II. Sejauh ini nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah wujud Fir'aun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Ramses II berkuasa selama 66 tahun dan menjadikan dia sebagai Fir'aun yang paling lama berkuasa di Mesir. Ketika zaman diutusnya Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel, pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel yang dipekerjakan paksa oleh Fir'aun Ramses II. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Tatkala rombongan Nabi Musa alaihissalam berjalan menuju Baitul Maqdis Palestina, rombongannya ini selalu tersesat dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju. Bahkan rombongan ini tidak bisa menemukan jalan untuk sampai ke sana. Akhirnya, ada seseorang dari rombongan ini memberitahu Nabi Musa alaihissalam tentang wasiat Nabi Yusuf. Bahwasanya sebelum Nabi Yusuf alaihissalam wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel
agar membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi. Dan ketika itu, memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis, meninggalkan Mesir. Setelah itu, Nabi Musa pun tersadar bahwasanya penyebab mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam bersama mereka. Kemudian Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di manakah makam Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau ratusan tahun yang lalu, dan generasi dari kaum Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman, akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak persis makam Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah mereka tengah mengalami kebingungan tentang di manakah lokasi makam Nabi Yusuf alaihissalam, ada salah seorang dari kaum Bani Israel yang mengatakan, yang tahu di mana makam Nabi Yusuf hanyalah seorang nenek tua dari kaum Bani Israel. Singkat cerita, bertemulah Nabi Musa alaihissalam dengan seorang nenek tua itu. Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai nenek, tunjukkan kepadaku di manakah makam Nabi Yusuf alaihissalam." Namun nenek ini mau memberitahukan lokasi makam Nabi Yusuf, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah nenek ini mau memberitahu asalkan nanti dia bisa tinggal bersama Nabi Musa alaihissalam di surga. Nabi Musa yang mendengarnya pun sempat terdiam, karena surga itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Dia yang berhak menentukan siapa saja orang yang akan masuk ke dalamnya. Ada beberapa ahli tafsir yang mengatakan bahwa ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan apa yang diminta oleh nenek ini. Ketika dirasa permintaan nenek ini sudah terpenuhi, maka nenek ini mengajak Nabi Musa alaihissalam ke sebuah tempat. Dikatakan di sana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu, supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Kemudian setelah dasar tanah sudah terlihat, nenek ini menunjuk satu lokasi untuk digali tanahnya. Lalu orang-orang pun menggali lokasi itu hingga mereka mendapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu, tiba-tiba jalan mereka yang menuju Baitul Maqdis menjadi terang, seolah-olah mereka dipandu menuju Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Musa dan rombongan kaum Bani Israel membawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam menuju Baitul Maqdis. Setelah sampai di sana, mereka pun memakamkan jasad Nabi Yusuf alaihissalam di wilayah Baitul Maqdis. Tidak ada seorang pun yang tahu persis di mana lokasi makam Nabi Yusuf alaihissalam itu. Dan kabarnya, alasan Yahudi sampai hari ini ngotot ingin menguasai Palestina, ternyata hanya ingin membongkar makam Nabi Yusuf alaihissalam dan mencari tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Ada suatu daerah yang bernama Nablus di Palestina, sering terjadi bentrokan antara Yahudi dan kaum muslimin. Di daerah itu ada sebuah wilayah yang diberi nama Yusufi, dan di wilayah itu ada sebuah makam tua yang selalu diperebutkan oleh kedua belah pihak. Yahudi selalu berupaya merebut makam tersebut dan mereka ingin membongkarnya. Orang-orang Yahudi percaya bahwa itulah makam Nabi Yusuf bin Yakub, yang mereka anggap Yusuf adalah nabinya bangsa Yahudi. Namun penduduk muslim di sana meyakini hal yang berbeda. Makam tua yang ada di daerah Nablus itu bukanlah makam Nabi Yusuf bin Yakub, tapi makam seorang ulama Palestina yang terkenal, yaitu Syekh Yusuf Duwaikat. Di antara kedua belah pihak ada miskomunikasi tentang siapa sebenarnya tokoh yang dimakamkan di sana. Situs makam ini menjadi sumber ketegangan di antara kedua belah pihak. Mereka saling berebut makam itu. Dan akhirnya pada suatu hari, pemukim Yahudi berhasil merangsak masuk ke makam tersebut. Mereka berusaha membongkar isi makam. Namun setiap kali dibongkar, di dalam makam itu selalu ada ular yang entah datang dari mana. Singkat cerita, pemukim Yahudi meminta arkeolog untuk mengidentifikasikan makam tersebut. Dan hasil dari penelitian mereka terhadap makam tersebut menyatakan bahwa makam itu bukanlah makam kuno yang berusia ribuan tahun, tapi makam tua yang usianya baru ratusan tahun saja. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa makam tersebut bukanlah makam Nabi Yusuf bin Yakub, melainkan makam Syekh Yusuf, sebagaimana yang diyakini oleh kaum muslimin. Menurut beberapa sumber dari para sejarawan, saat ini orang-orang Yahudi sedang mencari dua benda kuno, yaitu jasad Nabi Yusuf bin Yakub dan tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Keduanya itu mereka percayai akan membawa keberkahan. Atas alasan berkah itulah yang pada akhirnya orang-orang Yahudi bisa menguasai dunia. Dengan tujuan akhir, yaitu setelah mereka berhasil menguasai dunia, mereka bisa membangun kuil suci ketiga. Dan konon kuil yang mereka bangun ini adalah kuil
yang nantinya akan digunakan untuk menyambut juru selamat mereka yang kaum muslimin menyebutnya sebagai Dajjal. Demikianlah penjelasan kisah Nabi Yusuf dan pembongkaran makamnya.